Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Lila Benedita dengan NIM 24031021159. Di sini saya akan mempresentasikan laporan keuangan dari PT Bank IBK Indonesia dengan mata kuliah pengantar akuntansi 2 yang diampu oleh Ibu Wiwin Julianti, SE, SPD, MAK. Yang pertama yaitu nama dan bidang usaha, yaitu PT Bank IBK Indonesia Tbk. Bidang usaha yaitu jasa keuangan, perbankan, dan termasuk simpan pinjam dan layanan treasury. Tahun IPO kode saham PT Bank IBK Indonesia Tbk yaitu tahun IPO 2002, kode saham di Bursa Efek Indonesia atau BEI, AGRS. Catatan tambahan yaitu nama awal dari Bank Agris Tbk setelah diakuisisi oleh Industri Bank of Korea atau IBK, nama resmi berubah menjadi PT Bank IBK Indonesia Tbk. Perubahan nama dan transformasi struktur manajemen terjadi sekitar tahun 2020. Produk unggulan dari PT Bank IBK Indonesia Tbk yaitu yang pertama, kredit yang diberikan launch produk. Total kredit 2023 yaitu dengan jumlah 9,16 triliun menjadi segmen pendapatan utama bank. Fokus utama pada kredit korporasi dan komersial, pembiayaan UMKM, kredit modal kerja dan investasi, kredit sindikasi dan proyek infrastruktur. 2 yaitu dana pihak ketiga. Total simpanan nasabah sekitar 8,89 triliun meliputi deposito berjangka, tabungan, giro, dan menyasar nasabah individu. Yang ketiga, penempatan antar bank termasuk pendapatan pada Bank Indonesia dan bank lain yaitu 1,1 triliun. Efek-efek obligasi dan surat berharga 2,19 triliun berfungsi untuk manajemen likuiditas, pendapatan bunga dari surat berharga negara atau SPN. Yang keempat yaitu layanan trade finansi atau ekspor-impor, mendukung transaksi perdagangan internasional bagi nasabah korporasi. Produk yaitu letter of credit, bank guarance, dan dokumentasi ekspor-impor. Yang kelima yaitu layanan perbankan digital internal banking. Ringkasan performa terakhir dari perusahaan PT Bank IBK Indonesia yaitu total aset sekitar 19,38 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya, mencerminkan pertumbuhan portofolio kredit dan penempatan likuiditas. 2 kredit yang diberikan yaitu 9,16 triliun setelah dikurangi cadangan atau kerugian, menunjukkan ekspansi pembiayaan ke sektor produktif terutama korporasi dan UMKM. Yang ketiga, dana pihak ketiga atau DPK simpanan nasabah sekitar 8,89 triliun meliputi tabungan, giro, deposito dari nasabah retail maupun institusi. Yang keempat yaitu ekuitas sekitar 5,37 triliun memperlihatkan struktur permodalan yang kuat didukung oleh dukungan modal dari Industri Bank of Korea. Yang kelima, total liabilitas sekitar 14,01 triliun terdiri dari simpanan nasabah, pinjaman yang diterima, dan liabilitas lainnya. Kinerja laba yaitu sekitar 2025, data berita laba bersih 2025 yaitu 54,6 miliar, tumbuh 18,9% dibandingkan 2024, didukung oleh pertumbuhan kredit 38% menjadi 12,97 triliun, DPK tumbuh sekitar 4,9% menjadi 10,09 triliun. Kualitas aset NPL kredit bermasalah terjaga rendah 1,93%,
CAR rasio kecukupan modal 36,4% sangat kuat. Logo dan tagline PT Bank IBK Indonesia. Logo PT Bank Indonesia. Logo terbentuk simbol modern dengan kombinasi warna biru tua dan biru muda. Desain logo mencerminkan makna kestabilan, kepercayaan, dan pertumbuhan. Biasanya disertai teks IBK Bank Indonesia di samping simbol. Tagline perusahaan ada dua versi tagline yang digunakan, yaitu yang pertama tagline yang digunakan untuk internasional Indo IBK Korea, yaitu A Truly Good Bank. Maknanya menjadi bank yang benar-benar baik dalam pelayanan etika dan komitmen pada masyarakat dan ekonomi. Tagline adaptasi di Indonesia yaitu Implanmu bersama kami IBK dapat tercapai, mengandung semangat bahwa Bank IBK Indonesia membantu nasabah mencapai tujuan finansial mereka. Foto iklan bisa dilihat. Contoh iklan dan kampanye, rekrutmen, employer branding. Gambar rekrutmen menunjukkan Bank IBK mengundang profesional dan bergabung, mencerminkan upaya aktif memperkuat talenta terutama di bidang perbankan, korporasi, dan retail. Peluncuran Direksi Manajemen Korporat, Iklan, dan Media Asuransi menampilkan pengangkatan Direktur Utama baru pada acara resmi, menguatkan citra kepercayaan dan transparansi perusahaan, ekspansi cabang baru. Foto cabang di Denpasar, Bali menandakan hadirnya IBK di wilayah Barat Indonesia, didukung visual dengan tim manajemen dan branding cabang. Grafik saham dan tren pasar. Harga saat ini 65 per saham, penutup 2 Juli 2025. Fluktuasi 1 tahun naik sekitar 16 sampai 18% dari kisaran 54 awal tahun lalu. Volume harian 0,9 sampai 2,5 juta saham mencerminkan likuiditas sedang. Analisis kinerja saham, harga menunjukkan tren naik jangka menengah, namun volatilitas masih cukup tinggi dengan beta 1,3. Berita media coverage yaitu 2023 ekspansi kredit produktif untuk sektor UMKM dan korporasi, konsolidasi struktur modal dan efisiensi operasional pasca akuisisi oleh industri Bank of Korea. Visi misi perusahaan PT Bank IBK Indonesia yaitu visi menjadi bank yang mendukung pertumbuhan pelanggaran dan berkontribusi bagi masyarakat Indonesia. Yang bermakna Bank IBK Indonesia ingin dikenal bukan hanya sebagai institusi keuangan tapi juga sebagai mitra pertumbuhan ekonomi, khususnya pada sektor usaha kecil, menengah, dan korporasi. Mewujudkan pelayanan berbasis nilai sosial dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu misi dari PT Bank IBK Indonesia, memberikan layanan keuangan yang inovatif dan berkelanjutan, fokus pada solusi perbankan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah baik individu maupun bisnis. Mendukung pengembangan sektor UMKM dan industri, memperluas pembiayaan yang memberdayakan ekonomi lokal dan nasional, meningkatkan nilai perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk nasabah, pemegang saham, dan karyawan masyarakat. Struktur kepemilikan saham PT Bank IBK. Catatan penting, IBK Korea adalah bank milik negara Korea Selatan yang mengakuisisi Bank Agris dan Bank Mitra Laga yang kemudian digabung menjadi Bank IBK Indonesia. Berdiri sejak tahun 1961, memiliki pemerintah Korea Selatan fokus mendukung sektor industri dan UMKM di Korea dan Asia. Sekian presentasi dari saya, apabila ada kurang lebihnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.